mendengarkan jingle Pilkada Tebing Tinggi. Kita langkahkan kaki bersama riang gembira, PPS telah menanti. Aku, kamu, dan kalian gunakan hak pilih kita untuk kota tebing tinggi tercinta. Rabu 27 November tahun 2024, Pilkada Kota Tebing Tinggi kita. Pilihlah wali kota dan wakilnya, berpesta demokrasi kita, bangsa Indonesia. Yo ayo kita memilih wali kota serta wakilnya. Yo ayo kita memilih untuk kota tebing tinggi kita. Yo ayo kita memilih sesuai asa dan harapan. Yo ayo kita memilih untuk demokrasi kita semua. Aku, kamu, dan kalian gunakan hak pilih kita untuk kota tebing tinggi tercinta. Rabu 27 November tahun 2024, Pilkada Kota Tebing Tinggi kita. Pilihlah wali kota dan wakilnya, berpesta demokrasi kita, bangsa Indonesia. Yo ayo kita memilih wali kota serta wakilnya. Yo ayo kita memilih untuk kota tebing tinggi kita. Yo ayo kita memilih sesuai asa dan harapan. Yo ayo kita memilih untuk demokrasi kita semua. Yo ayo kita memilih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kita sambut Dr. Hairul Hakim SOS MSI, Sekretaris DPD Dewan Masjid Indonesia Kota Tebing Tinggi, untuk memimpin doa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, izinkan saya membacakan doa ini dalam tata cara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat
wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wahai Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, hari ini kami masyarakat Kota Tebing Tinggi bersama KPU Kota Tebing Tinggi melaksanakan acara debat calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi. Wahai Allah, berilah kedamaian, keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kenyamanan pada acara debat kali ini. Lapangkanlah dada dan cerdaskanlah hati para calon pemimpin kami ini, sehingga mereka mampu mengatasi dengan bijaksana segala persoalan yang diajukan kepada mereka. Duhai Allah yang maha pengampun lagi maha pengasih dan penyayang, keberadaan kami saat ini tidak terlepas dari barokah kedua orang tua kami. Mereka lah yang telah membesarkan dan mengasuh serta mendidik kami dengan penuh kasih sayang sehingga kami bisa seperti sekarang ini. Karena itu duhai Allah, ampunkanlah dosa mereka dan maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Seandainya saja mereka masih berada di sisi kami, sejahterakanlah kehidupan mereka. Berilah mereka petunjuk yang Engkau ridhoi. Apabila mereka telah tiada dan berada di alam barzakh, mohon kami wahai Allah, bebaskanlah mereka dari siksa kubur. Jika saja ibadah dan amal soleh mereka tidak mencukupi untuk membebaskan mereka dari siksa kubur, kami rela menghibahkan seluruh ibadah dan amal soleh kami agar kedua orang kami tersebut terlepas dari siksa kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, beri persembahan. Makan sirih berpinang tidak tua, lambanglah adat pusaka Melayu. Makanlah sirih, berpinanglah
Debat publik tidak hanya menjadi ruang untuk pasangan calon kepala daerah, tapi juga menyangkut hak publik untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kapasitas mereka yang akan menjadi pemimpin. Untuk lebih jelasnya, kita panggil Ketua KPU Kota Tebing Tinggi. Kami persilahkan dengan segala hormat Bapak Emil Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami mulai sambutan ini, izinkan kami untuk memanggil rekan-rekan komisioner KPU Kota Tebing Tinggi beserta dengan sekretaris agar berada di depan bersama dengan kami. Bang Saifuddin Oktarambi selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Bang Muhammad Syahri Ramadan Damani selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Bang Muhammad Iqbal selaku Ketua Divisi SDM Parmas. Bang Leonard Farera Tampu Bolon selaku Ketua Divisi Data, Informasi, dan Perencanaan. Terakhir, Abangda Naharudin selaku Sekretaris KPU Kota Tebing Tinggi. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Tebing Tinggi atau yang mewakili, Kapolres Kota Tebing Tinggi atau yang mewakili, Bapak Dandim 0204 Deli Serdang atau yang mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, Ketua Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi. Yang kami hormati Saudara Ketua dan anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi. Yang kami banggakan hadir bersama dengan kita ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Nomor urut 1, Bapak Haji Insinyur Oki Doni Siregar berpasangan dengan Dr. Muhammad Rizki Ramadan Hasibuan. Pasangan calon nomor urut 2, Bapak Basyarudin Nasution SHMH berpasangan dengan Ibu Hajah Erlis Afrianti. Pasangan calon nomor urut 3, Bapak Haji Irdian Saragih berpasangan dengan Bapak Haji Khairil Mukmin Tambunan. Yang kami hormati pimpinan atau ketua organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, rekan-rekan seluruh staf komisioner, rekan-rekan seluruh staf KPU Kota Tebing Tinggi yang berhadir pada siang hari yang berbahagia ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kami banggakan, paling tidak ada 3 hal yang mendasar kegiatan debat publik atau debat terbuka ini. Yang pertama, lewat debat ini kita berharap dapat menyebarluaskan profil, visi, misi, program kerja pasangan calon wali kota dan wakil wali kota kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi secara terbuka. Yang kedua, lewat debat ini harapan kita dapat menyampaikan secara holistik, secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat Kota Tebing Tinggi, agar kiranya lewat debat ini khasanah pengetahuan masyarakat bertambah untuk menentukan pilihan, memilih pemimpin masa depan kota ini. Yang ketiga,
untuk menggali, mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam setiap debat yang kita rencanakan 3 kali. Debat pertama hari ini, debat kedua 2 November, dan debat ketiga nanti tanggal 13 November. Saudara kami yang berbahagia, dalam perspektif sosial, debat itu adalah cara manusia untuk menyampaikan sesuatu ketika terjadi pergolakan batin, terjadi sesuatu pergumulan batin antara emosi dan harapan. Lalu kemudian disampaikan dengan cara menyampaikan gagasan, pemikiran, ataupun juga mengoreksi kesalahan orang lain, ataupun juga menyampaikan pemahaman-pemahaman yang sifatnya membangun, visioner, dan lain sebagainya. Karena itulah di dalam diktum yang bersifat Qur'ani ada satu ayat Allah katakan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara ahsan, dengan cara baik. Karena itu debat pasangan calon dalam tradisi KPU diatur sedemikian rupa agar debat ini dapat berjalan dengan rapi, elegan, dan profesional. Harapan kami debat ini mampu menjadi ajang silaturahim pendukung pasangan nomor urut 1, pendukung pasangan nomor urut 2, pendukung pasangan nomor urut 3 bertemu dalam ruangan ini menjadi satu, menjalin kekeluargaan walaupun berbeda pilihan, tapi kita tinggal di wilayah Kota Tebing Tinggi. Kita adalah bersaudara. Nilai-nilai persaudaraan lebih tinggi dari hanya sekedar berbedanya pilihan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih atas kerja keras para panelis yang merancang pertanyaan debat. Dan inilah para panelis debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi putaran pertama tahun 2024. Panelis Nelly Armayanti SP MSP, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan aktivis organisasi keperempuanan. Ketua panelis debat pertama, Dr. Tengku Ratna Soraya MPD, Ketua Jurusan Bahasa Asing Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Muhammad Nuhdawi Esfil MA, Ketua STAI Serdang Lubuk Pakam Deli Serdang. Dr. Salahuddin Harhab Esfil IMA, dosen Filsafat dan Teologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dr. Fernanda Putra Adila Esos MA, dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Hadirin dan pemirsa, acara ini akan dipandu 2 moderator. Kita sambut moderator kita, Eko Marhendi, yang merupakan alumni International Visitor Leadership Program Amerika Serikat untuk isu demokrasi dan hak-hak sipil, dan juga Febrina Permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, terkhusus bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara yang sangat istimewa dan tentu saja dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi. Acara ini merupakan hasil kerjasama antara KPU Tebing Tinggi dan iNews. Disiarkan secara langsung di stasiun televisi iNews. Inilah debat putaran pertama calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi tahun 2024
dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Anda juga dapat menyaksikan acara ini dalam siaran langsung melalui live streaming di channel YouTube Official iNews dan Facebook KPU Tebing Tinggi. Senang sekali saya Febrina Permata dan Eko Marhaindi diberikan mandat oleh KPU Kota Tebing Tinggi untuk menjadi moderator yang akan memandu jalannya debat kita hari ini. Debat ini menjadi penting karena merupakan bagian dari sosialisasi masing-masing paslon untuk memperkenalkan visi misi dan program kerja, serta menawarkan solusi bagi permasalahan yang ada di Kota Tebing Tinggi untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Debat ini akan dibagi ke dalam 6 segmen. Di segmen pertama, masing-masing paslon akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya dalam waktu 180 detik. Kemudian pada segmen kedua, masing-masing paslon akan memaparkan secara mendalam visi dan misinya melalui pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis dalam waktu 60 detik. Demikian pula pada segmen yang ketiga, juga masing-masing pasangan calon akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis dalam waktu 60 detik. Di segmen keempat, masing-masing calon wali kota akan saling bertanya jawab, adu argumen serta adu solusi dengan waktu bertanya 30 detik dan waktu menjawab 60 detik. Di segmen kelima, masing-masing calon wakil wali kota akan saling bertanya jawab dengan waktu bertanya 30 detik dan waktu menjawab 60 detik. Lalu di segmen terakhir, segmen keenam, masing-masing paslon memberikan pernyataan penutup untuk meningkatkan komitmennya jika terpilih nanti menjadi wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi selama 90 detik. KPU Tebing Tinggi juga telah menetapkan tata tertib untuk melaksanakan debat pada hari ini terhadap apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam sepanjang masa debat. Berikut merupakan tata tertib dimaksud. Ketentuan debat, tata tertib debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Ya, selanjutnya kita saksikan terlebih dahulu profil Kota Tebing Tinggi dan profil dari masing-masing pasangan calon. Berikut tayangannya. Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara. Kota Tebing Tinggi berbatasan langsung dengan Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas wilayah 38,44 km persegi, memiliki 33 kabupaten kota, 5 kecamatan dan 35 kelurahan berjarak sekitar 80 km dari kota Medan. Kota Tebing Tinggi salah satu kota yang sangat beragam berdasarkan suku dan agama di Indonesia. Ada beberapa suku dan etnis yang berada di Kota Tebing Tinggi seperti suku Melayu, Batak, Jawa, Minangkabau, Nias, Aceh, dan Tionghoa. Mayoritas penduduk Kota Tebing Tinggi menganut agama Islam yakni sebanyak 80,08%, Kristen sebanyak 13,37%, Protestan sebanyak 12,12%, Katolik sebanyak 1,25%, Buddha sebanyak 6,39%, Hindu sebanyak 0,13% dan Konghucu sebanyak 0,03%.
Kota Tebing Tinggi memiliki potensi besar sebagai kota jasa dan perdagangan di Sumatera Utara karena perkembangan ekonomi Kota Tebing Tinggi terpacu letak strategis kota yang berada di jalur lintas Sumatera. Kondisi ini mendorong perkembangan Kota Tebing Tinggi sebagai kota jasa dan perdagangan tercermin dari aktivitas yang menonjol di sektor perdagangan. Dalam gelaran Pilkada Kota Tebing Tinggi tahun 2024, sebanyak 3 calon kepala daerah akan merebut suara pada Pilkada serentak 27 November 2024. Berada di nomor urutan pertama ditempati oleh Insinyur Oki Doni Siregar MM berpasangan dengan Dr. Muhammad Rizky Ramadan Hasibuan SH, SE MKM. Keduanya maju diusung Koalisi Partai Nasional Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. Berada di nomor urutan kedua ditempati pasangan Basyarudin Nasution SH-MH berpasangan dengan Haja Erlis Aprianti. Keduanya maju diusung Koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Amanat Nasional. Berada di nomor urutan ketiga ditempati oleh Haji Iman Irdian Saragi berpasangan dengan Haji Hoiril Mukmin Tabunan. Keduanya maju diusung Koalisi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Indonesia. Para pasangan calon untuk mengambil tempat yang kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muttaqin Haslimi, penjabat Wali Kota Tebing Tinggi, mengapresiasi kegiatan debat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tebing Tinggi. Semoga debat ini dapat menambah wawasan masyarakat Tebing Tinggi untuk memilih calon pemimpin terbaik kota ini. Bersama kita sukseskan Pilkada 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada masing-masing pasangan calon untuk dapat naik ke atas panggung. Silakan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi nomor urut 1. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi nomor urut 2. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3. Kepada masing-masing pasangan calon diharapkan untuk mengambil tempat dan duduk di kursi yang telah disediakan. Baik para hadirin sekalian, seperti tata tertib yang sudah ditampilkan tadi, supaya untuk kita berkomitmen memenuhinya bersama-sama. Langsung saja kita mulai acara debat hari ini dengan penyampaian visi dan misi masing-masing pasangan calon. Kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misinya selama 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Yang kami hormati Ketua KPU beserta dengan jajaran Bawaslu, Forkopimda yang hadir, rekan-rekan paslon yang hadir serta seluruh yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa visi misi besar bangsa ini adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya. Seiring dengan hal tersebut, maka pemerintah membuat sebuah rancangan agar timbul kebersamaan di seluruh Indonesia. Bagaimana rancangan teknokratik, rancangan pembangunan jangka panjang nasional, demikian juga jangka menengah nasional seiring dengan rancangan pembangunan menengah daerah. Demikian juga dengan Kota Tebing Tinggi. Maka untuk itu kami mengusung
paslon nomor urut 1, visi misi kami yaitu bagaimana mewujudkan Kota Tebing Tinggi menjadi kota yang maju, damai dan sejahtera. Maka poin penting yang menjadi titik berat bagi kita hari ini adalah bagaimana kita mampu membangun masyarakat. Indeks pembangunan masyarakat adalah yang utama. Sesuai dengan tema hari ini, bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Dalam kesempatan ini, apa yang kita miliki, kota kita yang kita miliki hari ini adalah baseline kita, patokan kita untuk bagaimana menatap ke depan visi misi kita ke depan. Kita lihat Tebing Tinggi dengan luas yang lebih kurang 38 km persegi, sejatinya harus lebih cepat maju daripada daerah yang lain. Namun hari ini yang harus kita sadari bahwa kita hanya memiliki sedikit kekuatan, yaitu kita berada di tengah-tengah atau menjadi hinterland daripada daerah tetangga kita, yaitu Kabupaten Serdang Bedagai. Di sisi lain, kita melihat bahwa kita tidak memiliki sumber daya alam yang bisa digali sehingga hari ini perekonomian kita memang akan terasa semakin sulit. Ditambah dengan geopolitik hari ini, bagaimana kita melihat daerah-daerah di sekitarnya, kemudian peraturan perundang-undangan, adanya proyek strategis nasional jalan tol hari ini menambah keterpurukan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Oleh karenanya, pasangan nomor urut 1 berpikir bahwa kota kita hari ini harus dijadikan sebagai kota tujuan. Nah, kita melihat bahwa apa potensi yang dimiliki oleh kota ini. Baik, waktu habis, cukup pasangan calon nomor Maka kita urut siap 1. untuk menjadikan Silakan kota ini kota untuk tujuan. duduk menempati tempat duduk Anda. Dimohon dihimbau kepada para pendukung paslon untuk tidak bertepuk tangan sebelum mendapat aba-aba dari moderator. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya selama 180 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati kita semua yang berhadir dalam ruangan yang berbahagia ini. Izinkan kami pasangan 02 menyampaikan visi misi kami. Beranjak dari hari ini sudah dibangun proyek nasional yaitu jalan tol yang mengintegrasikan Kota Tebing Tinggi dengan daerah-daerah strategis lainnya yang mungkin bisa akan menjadi penopang kota besar seperti Medan, penopang daerah wisata seperti Danau Toba. Untuk itu kami membawa misi, membawa visi, melaju maju menuju Kota Tebing Tinggi yang lebih sejahtera, amanah, nyaman, tanggap, unggul, serta nasionalis. Sejahtera, kami berkomitmen akan memberikan hal-hal yang terbaik bagi Kota Tebing Tinggi, baik dari sisi pendapatan masyarakatnya, menekan angka kemiskinan, memberikan pendidikan serta kesehatan yang baik. Begitu juga dengan nyaman, bahwa Tebing Tinggi ini kita memastikan bahwa Tebing adalah kota yang nyaman untuk kita tinggali dan nyaman juga bagi kita untuk tempat berusaha. Amanah terkait dengan pengelolaan pemerintahan daerah yang harus mengedepankan kepentingan daripada masyarakat daripada kepentingan pribadi. Tangguh tanggap, tentunya ini adalah menghadirkan pemerintah daerah dalam menjawab semua permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada di Kota Tebing Tinggi. Kami sambung oleh Bu Wakil. Kami sambung dengan misi yang unggul, yang kelima, yang keenam misi nasionalis. Terima kasih. Hadirin, ada juga misi bersifat unggul dan yang terakhir adalah misi kami nasionalis. Sebelum kami tutup visi misi kami ini, izinkan kami membacakan sebuah pantun. Di pagi hari diajak beramah tamah, diberi kesempatan memberikan sambutan diisi dengan pantun. Insya Allah kalau kami nanti diberikan amanah,
Tebing Tinggi akan menjadi kota yang santun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih bersisa, apakah sudah cukup? Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misinya selama 180 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ketua KPU beserta jajaran, yang saya hormati Bawaslu beserta jajaran, Forkopimda yang hadir di hari ini, baik Pak Kapolres dan juga Kepala Kejaksaan. Yang saya hormati Ketua MUI dan juga yang saya banggakan serta saya muliakan seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam acara debat calon wali kota dan wakil wali kota. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kuasa, yang kita sudah diberi nikmat sehingga dapat hadir di acara debat kandidat. Juga Bapak Ibu yang harus saya sampaikan, visi misi ini juga wajib sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Paslon idaman Iman Irdian Saragi nomor urut 3 menyampaikan visi misi maju kotanya religius, makmur dan sejahtera rakyatnya. Yang pertama, memastikan meningkatkan pelayanan kesehatan sampai ke lingkungan dan juga merata bagi seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi. Berikutnya yang kedua, pendidikan. Ini yang harus kita jaga kualitas guru-guru pendidik. Ini harus kita pastikan jangan ada warga kita yang sulit untuk bersekolah. Yang ketiga, perekonomian. Karena Tebing Tinggi ini merupakan kota jasa dan perekonomian. Jadi ini juga bagian dalam bidang saya orang bisnis. Kita pastikan mendorong, memperkuat seluruh pelaku UMKM yang ada di Kota Tebing Tinggi. Yang keempat, kita harus juga perbaikin SDM yang ada. Ini yang harus kita tingkatkan untuk infrastruktur. Kita pastikan tidak ada lagi jalan yang rusak di lingkungan masing-masing yang ada di Kota Tebing Tinggi. Yang kelima, kita juga harus terapkan kepada seluruh ASN, non-ASN untuk lebih baik, lebih transparan untuk melayani rakyat. Yang keenam, kita tingkatkan di rumah ibadah, kita wujudkan bersama. Jadikan rumah ibadah ini karakter manusia yang baik dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kuasa. Itu yang bisa saya sampaikan visi misi kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya wabil khusus warga Kota Tebing Tinggi. Mungkin sedikit ditambahkan dengan Pak Wakil, dipersilakan. Terima kasih. Yang selama ini kita ketahui pemerintah daerah itu sudah baik. Kami berharap ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi. Ya, hadirin dan juga pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini masing-masing pasangan calon akan memperdalam kembali visi dan misinya dengan memilih dan menjawab pertanyaan dari tim perumus materi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi siap sukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Ayo memilih. Ayo tingkatkan partisipasi kita demi Kota Tebing Tinggi yang lebih baik. Ayo memilih. Pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih dengan cara cek DPTR dan Komisi Pemilihan Umum. Ayo memilih. Kenali visi dan misi calon kepala daerah yang akan memimpin. Ayo memilih.
Mari berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi. Ayo memilih. Segenap jajaran Sekretariat KPU Kota Tebing Tinggi siap sukseskan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat putaran pertama calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi tahun 2024. Jika di segmen sebelumnya ketiga paslon kita sudah menyampaikan visi dan misinya, maka di segmen kali ini masing-masing paslon akan memaparkan visi dan misinya dengan memilih dan menjawab pertanyaan dari tim perumus materi dengan waktu menjawab selama 60 detik. Lalu akan diberi tanggapan oleh paslon lainnya dengan waktu menjawab masing-masing 60 detik dan akan diberikan sanggahan kembali selama 60 detik. Adapun tema dalam pertanyaan yang sudah disusun panelis di bagian yang pertama ini adalah pendidikan perempuan dan perlindungan anak. Baik. Langsung Silahkan saja persiapkan pertanyaannya. Pertanyaan dari tim perumus materi terdapat dalam amplop dan masih dalam kondisi tersegel serta bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh tim perumus materi. Kami persilahkan kepada ketua tim panelis untuk meletakkan amplop tema pertama di dalam fishbowl yang sudah dipersiapkan. Amplop masih dalam kondisi tersegel, dapat dipastikan kerahasiaannya. Lalu amplop untuk tema kedua diletakkan ke dalam fishbowl dan dalam kondisi tersegel dan dapat dipastikan kerahasiaannya. Untuk tema pertama kita, yaitu pendidikan perempuan dan perlindungan anak. Kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan yang ada di fishbowl yang sudah kami persiapkan dan nantinya diserahkan kepada moderator untuk kami bacakan. Baik. Ya, silakan serahkan kepada saya. Terima kasih. Amplop masih dalam kondisi tersegel oleh KPU dan akan kita buka. Ya. Baik. Harap disimak baik-baik pasangan calon nomor urut 1 pertanyaannya. Baik, kami akan membacakan pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis tentang geopolitik dan stabilitas keamanan. Tantangan utama yang dihadapi saat ini diantaranya terkait dengan dinamika geopolitik global yang semakin multipolar. Persaingan ekonomi, politik, dan keamanan antar negara-negara kekuatan besar dunia dan konflik antar negara yang sedang terjadi sekarang dapat berkontribusi terhadap stabilitas dalam negeri, baik keamanan, sosial, ekonomi, informasi, dan lainnya. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam bingkai geopolitik ini. Pertanyaannya, bagaimana Anda menilai dampak stabilitas geopolitik saat ini terhadap keamanan Kota Tebing Tinggi dan apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menghadapinya? Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Persoalan geopolitik akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka kita melihat bahwa hampir semua berdampak kepada daerah-daerah yang ada di sekitar kita. Maka oleh karenanya
bagaimana kita di Kota Tebing Tinggi sebagai hinterland yang kita hadapi hari ini adalah kita berada di tengah-tengah Kabupaten Serdang Bedagai. Maka bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan itu? Tentu kita harus berlomba, harus berkompetisi dengan daerah-daerah yang ada di sekitar kita, sehingga kita memastikan bahwa masyarakat kita akan mendapatkan kesejahteraan, sehingga dengan kesejahteraan itu keamanan lebih terjamin. Saya rasa bisa ditambahkan, Pak Wakil. Terima kasih. Tentunya Kota Tebing Tinggi adalah kota yang kecil. Bagaimana kita munculkan satu brand menjadi kota tujuan sesuai dengan visi dan misi kami, bahwasanya Kota Tebing Tinggi insya Allah ke depan menjadi Kota Tebing Tinggi yang maju, damai dan sejahtera. Terima kasih. Waktu habis, kami mohon kepada para pendukung paslon untuk menjaga ketertiban dan kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1 selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi sudah dipaparkan, kita berbicara geopolitik. Ini adalah terkait dengan stabilitas nasional dan stabilitas internasional. Kami belum melihat langkah konkret yang disampaikan oleh paslon 01. Langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kaitannya dengan kontribusi pemerintah daerah dalam rangka menunjang geopolitik yang berbicara dalam skup nasional dan internasional. Mungkin itu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih bersisa, apakah ingin ditambahkan? Waktu masih bersisa, apakah ingin? Baik. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1 selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saya melihatnya belum efektif dengan jawaban apa yang disampaikan paslon nomor 1. Ini geopolitik stabilitas. Seharusnya kita paham gimana kita untuk bisa sinergi dengan pemerintah pusat. Yang pertama, Tebing Tinggi itu merupakan kota majemuk. Tadi kita mendengar kota majemuk. Beberapa agama dan suku budaya yang ada di Kota Tebing Tinggi. Kalau saya menanggapinya, Pak Wakil, harusnya kita lebih efektif mengumpulkan beberapa tokoh agama, para ulama untuk berkoordinasi dan juga membicarakan ekonomi Tebing Tinggi ke depannya mau dijadikan apa. Saya bersaran juga harusnya lebih efektif kita, bukan secara teori yang gamblang. Itu mungkin yang saya sampaikan. Waktu masih bersisa, apakah ingin ditambahkan? Baik. Kami harap dan himbau kepada para pendukung paslon untuk menjaga ketertiban debat kita pada hari ini. Silakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup terhadap sanggahan-sanggahan yang sudah dilontarkan oleh paslon-paslon sebelumnya. Waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Kekuatan sebuah negara ditopang oleh bagaimana kemampuan daerah-daerah untuk menopang kekuatan tersebut. Seperti yang disampaikan tadi bahwa dampak geopolitik seperti perang yang ada di luar Indonesia akan mempengaruhi terhadap dampak ekonomi yang mempengaruhi stabilitas nasional. Sehingga pemerintah harus mengintervensi. Artinya sebagai contoh seperti misalnya bahan pokok, kekurangan bahan pokok akibat daripada pengaruh daripada perang yang ada di luar misalnya. Maka pemerintah harus dengan sigap melakukan intervensi agar tidak terjadi tingkat kemahalan sehingga bisa menimbulkan keresahan masyarakat yang menimbulkan stabilitas keamanan di Kota Tebing Tinggi ini menjadi terancam. Oleh karenanya yang paling penting adalah pemerintah bisa melihat bukan dari sisi heterogensi namun dari sisi stabilitas keamanan akibat daripada dampak ekonomi yang ditimbulkan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Kami persilahkan kepada pasangan nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan di fishbowl yang disiapkan oleh panelis terkait geopolitik, stabilitas keamanan, moral dan akhlak, kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Amplop masih dalam kondisi tersegel, dapat dipastikan kerahasiaan. Kami coba bacakan pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis untuk debat pertama ini. Masih soal geopolitik, kesejahteraan sosial dan keagamaan.
Tebing Tinggi adalah kota dengan keragaman etnis dan agama. Meski secara umum hubungan antar kelompok berlangsung harmonis, ketegangan antar etnis atau kelompok agama bisa muncul karena satu dan lain hal. Program apakah yang akan Anda laksanakan untuk tetap menghadirkan suasana keadilan di tengah keragaman masyarakat Tebing Tinggi ini? Baik, silahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama tentunya program yang kita laksanakan adalah mengefektifkan koordinasi antara organisasi, baik organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Yang kedua juga kita akan melibatkan secara langsung masyarakat kita ini, membangun komunikasi, membangun sinergitas dengan organ-organ, dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Tebing Tinggi. Kami rasa itu langkah yang paling efektif kita lakukan karena kita ada ormas FKUB, ada ormas-ormas keagamaan. Tentunya pemerintah daerah harus hadir di setiap kegiatan, di setiap apapun yang ada perkembangan kita di Tebing Tinggi ini. Mudah-mudahan dengan langkah itu kita meyakinkan bahwa kondusivitas kita di Tebing Tinggi ini terjamin dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berbicara tentang keberagaman agama, etnis dan budaya tentunya menjadi satu bagian untuk menjaga geopolitik, stabilitas keamanan, terutama kita berbicara dengan internal di daerah kita di Kota Tebing Tinggi. Artinya kita memiliki organisasi FKUB tentunya bersama dengan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi ke depan ini saling merangkul dan membuat satu pemerataan keadilan, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena inilah bahagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya ini menjadi komitmen kami dari pasangan ORI nomor 1, menjaga keamanan. Kita tentunya harus dari pemerintah daerah melakukan intervensi sehingga tidak ada campur tangan dari luar Kota Tebing Tinggi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa waktu? Oke, baik, kami selanjutnya mempersilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 60 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita tidak cukup hanya berkoordinasi, seharusnya kita juga harus bisa memfasilitasi juga organisasi tokoh agama yang ada di Kota Tebing Tinggi ini. Ini yang harus saya pertanyakan juga. Kita tidak cukup hanya mengkoordinasi, tetapi kita harus bisa memfasilitasi. Ini yang sudah kami kerjakan di Kota Tebing Tinggi dengan membantu beberapa rumah ibadah, gereja dan yang lainnya dan juga masjid. Ini yang harus kita kerjakan bersama. Terima kasih. Waktu masih bersisa, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan penutup selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Secara umum kami rasa kami 3 pasangan ini sepakat dengan treatment yang dilakukan, bahwa 03 tadi ada menanggapi bahwa tidak cukup kita memfasilitasi. Kami sudah tekankan di bagian akhir dari treatment yang kami lakukan adalah menghadirkan pemerintah daerah di setiap kegiatan, di setiap momen apa saja pun yang berkaitan dengan kelompok-kelompok masyarakat ini. Itu adalah bahagian yang terpenting, memberikan rasa keadilan ke setiap golongan, kelompok, suku-suku yang lain tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Bahwa di dalam visi misi kita poin ke-6 kami bersandar kepada nasionalisme adalah memberikan rasa keadilan kepada setiap orang-orang, tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan dan lain-lain. Terima kasih. Ya, waktu habis. Silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk mengambil pertanyaan dari Fishball terkait tema kita, yaitu geopolitik, stabilitas keamanan, moral dan akhlak, kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Amplop masih dalam kondisi tersegel dan akan kami bacakan, harap disimak baik-baik.
Kami akan bacakan pertanyaan. Jalan tol Medan Tebing Tinggi sudah mulai beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Selain mempermudah akses transportasi, pengoperasian itu ternyata berdampak negatif pada penurunan omset UMKM atau kuliner dan kerajinan tangan karena turunnya jumlah orang yang singgah di tebing tinggi. Pertanyaannya, program apakah yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kembali omset UMKM itu? Baik, silakan untuk paslon nomor 3 menjawab. Waktu 1 menit 60 detik, maksudnya dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terhubungnya jalan tol tebing tinggi, kisaran tebing tinggi Indrapura, tebing tinggi Siantar Prapat itu tidak menjadi tantangan bagi kami paslon idaman. Saya pastikan tidak menjadi tantangan. Yang kita lakukan memperkuat seluruh sektor pelaku UMKM, perekonomian yang ada di Kota Tebing Tinggi. Ini sudah kita kerjakan selama saya menjabat Wakil Ketua DPRD, mendorong dan memperkuat selaku pelaku UMKM yang ada di Kota Tebing Tinggi. Yang pertama harus kita perbaikin kualitas dan juga pemasaran, sehingga Tebing Tinggi ini bisa kita jadikan sentralisasi beberapa kota kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Karena Tebing Tinggi sangat strategis bagi kami yang dilahirkan di Kota Tebing Tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan lanjutkan. Usahakan Tebing Tinggi menjadi rest area ter-Sumatera Utara. Baik, waktu habis. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terkait jawaban dari pasangan calon nomor urut 3, waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami belum mendengar langkah-langkah konkret sebenarnya terhadap bagaimana memproteksi daripada pelaku UMKM kita. Yang pertama adalah seharusnya bahwa pemerintah memang betul-betul mengintervensi. Artinya dari segi kesehatan, artinya BPOM-nya ada, label halalnya ada. Kemudian OPD yang berkaitan dengan tersebut menjadi marketing daripada pelaksana pelaku UMKM itu, sehingga produk-produk UMKM itu bisa masuk ke retail-retail yang ada di Kota Tebing Tinggi, bahkan bisa dijadikan bargaining point untuk masuk juga kepada retail-retail yang ada di luar Kota Tebing Tinggi. Kemudian event-event yang dilakukan seperti misalnya pameran yang ada di luar, bukan hanya nasional maupun internasional. Maka pemerintah dalam hal ini adalah OPD yang bersangkutan bertindak sebagai marketing yang handal untuk para UMKM. Terima kasih. Waktu habis. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan terkait jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya tanggapi untuk dari paslon 3 untuk jalan tol yang saat ini katanya akan menghambat perekonomian yang ada di Kota Tebing Tinggi. Saya pastikan kalau perekonomian kita akan baik-baik saja dengan kita bisa menjual nantinya UMKM yang ada di Kota Tebing Tinggi, karena saya yakin memang UMKM yang ada di Kota Tebing Tinggi ini sangat baik sekali, tetapi mungkin selama ini pemerintah untuk mempackaging UMKM yang akan dijual ke nasional ataupun ke internasional itu perlu pelatihan lagi nantinya. Terima kasih. Ada ingin ditambahkan kembali? Masih tersisa waktu? Masih Kami tersisa persilakan. Oke, baik. Kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan penutup selama 60 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Apa yang disampaikan paslon nomor urut 1 tadi juga kita tidak bisa memang hanya sekedar menanggapin dengan dinas terkait. Yang mana juga kita ketahuin APBD kita yang di Kota Tebing Tinggi ini sangat minim. Jadi kita juga harus bisa berupaya kerja keras untuk mengundang investor supaya hadir di Kota Tebing Tinggi. Ini yang saya harapkan. Bukan hanya sekedar menggunakan APBD yang ada dengan dinas-dinas terkait. Dan juga tadi saya sampaikan juga kepada paslon 2, kita pertama memperbaikin kualitas, baru pemasaran. Juga yang mana kita ketahui juga sudah era digital. Ini harus bisa kita pasarkan produk-produk UMKM yang di Kota Tebing Tinggi ini
supaya bisa terdistribusi dengan baik bahkan ke skala internasional. Ini harapan kita semuanya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi. Hadirin dan pemirsa, kami akan kembali pada segmen selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari panelis yang sudah dirumuskan. Tetap bersama kami. Saya Mutakin Haslimi, penjabat Wali Kota Tebing Tinggi, mengapresiasi kegiatan debat calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tebing Tinggi. Semoga debat ini dapat menambah wawasan masyarakat Tebing Tinggi untuk memilih calon pemimpin terbaik kota ini. Bersama kita sukseskan Pilkada 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Dr. Andus Simon Paulus Sinulinga Esa, Kapolres Tebing Tinggi, menghimbau kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk turut mensukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Ayo memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muksin SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk turut serta mensukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Ayo memilih. Anda masih bersama kami di debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi. Segmen kali ini masing-masing paslon akan memaparkan visi dan misinya dengan kembali memilih dan menjawab pertanyaan dari tim perumus materi terkait tema kedua kita, yaitu pendidikan, perempuan, dan perlindungan anak. Dan akan dijawab selama 60 detik. Langsung saja kita mulai dari paslon nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan yang sudah dirumuskan tim panelis dan akan dibacakan oleh kami. Pertanyaan bersifat rahasia dan di dalam amplop oleh KPU dalam kondisi tersegel. Terima kasih. Amplop dalam kondisi tersegel dan akan dibacakan. Harap disimak baik-baik paslon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Kami akan bacakan pertanyaannya. Dengan tantangan kemiskinan yang masih ada di daerah kita, langkah-langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Tebing Tinggi? Bagaimana Anda berencana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial? Silakan paslon nomor urut 1 menjawab. 60 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Yang pertama bahwa kami juga dari pasangan nomor urut 1
Tidak boleh lagi ada orang di usia sekolah yang tidak bersekolah karena kemiskinan. Maka oleh karenanya hari ini kita melihat bahwa seluruh OPD yang ada harus bersinergi. Tidak ada bekerja parsial sehingga masing-masing OPD tersebut akan berkontribusi bagaimana pendidikan anak-anak sekolah yang di usia sekolah itu bisa bersekolah. Yang kemudian kita akan meningkatkan belanja kita untuk kegiatan beasiswa para pelajar yang benar-benar mampu untuk meningkatkan sumber daya anak-anak kita di Kota Tebing Tinggi ini. Dan yang pasti tadi ditambahkan tentunya apa yang menjadi prioritas ke depan itu didukung dari sebuah konsep perencanaan dengan dasar regulasi, karena adanya regulasi tentunya menjadi kepastian hukum untuk bisa melindungi masyarakat kita khususnya di Kota Tebing Tinggi ini. Terima kasih. Waktu habis, silakan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. 60 detik waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Berbicara tentang angka kemiskinan tentu ini terkait dengan salah satu indikator kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Kita belum melihat sebetulnya langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh Paslon 01 jika terpilih nanti untuk pengentasan kemiskinan. Kalau mungkin ke 01 dimasuk dalam misi 1 kesejahteraan, tentunya dengan membekali wirausahawan ini dengan usaha-usaha, dengan pendidikan-pendidikan, dengan pelatihan-pelatihan yang nantinya akan mampu berdaya saing, sehingga kaitan kemiskinan dengan pendidikan dengan yang lain-lain ini bisa dientaskan secara bersama-sama. Itu saja mungkin tanggapan kami untuk Paslon 01. Terima kasih. Waktu masih tersisa? Cukup? Ya. Silahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi saya mendengar gimana mengatasi angka kemiskinan. Jadi juga Paslon nomor 1 menyampaikan pendidikan. Ini juga kita bingung jadi dengarnya juga. Harusnya kita pastikan gimana bansos itu tepat sasaran dulu untuk angka kemiskinan. Kita pastikan bansos itu tepat kepada sasarannya untuk warga yang benar-benar miskin di Kota Tebing Tinggi. Bukan kita juga untuk pendidikan dulu. Kita pastikan itu bansos dan juga membuka lapangan kerja. Ini yang belum kita tepat mendengarnya dari Paslon nomor urut 1. Soalnya yang dipertanyakan tadi gimana upaya kita untuk mengatasi angka kemiskinan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Apakah ingin ditambahkan waktu masih bersisa? Baik, kami persilakan kepada Paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Saya rasa yang dipertanyakan tadi adalah bagaimana masalah pendidikan terhadap yang berhubungan dengan kemiskinan. Dengan pengalaman yang ada sebagai Ketua TKPK, bahwa memang selama ini yang paling penting adalah bagaimana seluruh OPD itu berkontribusi terhadap APBD kita untuk mengintervensi agar anak-anak yang di usia sekolah karena kemiskinan itu bisa bersekolah mendapatkan pendidikan yang layak. Nah tentu dengan ada beberapa peraturan-peraturan dari Menteri Dalam Negeri, pada waktu itu tidak ada wakil ketua, maka dibuatlah sebagai sekretaris daerah, sebagai TAPD untuk bisa memasukkan anggaran. Demikian juga dengan anggota legislatif dari Banggarnya yang harus bisa berkolaborasi sehingga bisa mengakomodir anggaran tersebut untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anak kita yang tidak mampu ataupun berada di bawah garis kemiskinan. Terima kasih. Waktu habis. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim perumus materi di dalam fishball. Terima kasih. Amplop masih dalam kondisi tersegel, dapat dipastikan kerahasiaannya dan akan kami bacakan. Harap disimak. Kami akan bacakan pertanyaan. Saat ini kita berada dalam periode revolusi industri 4.0 dan di seluruh dunia dan dalam semua sektor perindustrian telah mulai diterapkan otomatisasi.
kecerdasan buatan, big data, 3D printing, dan lain sebagainya. Rencana apakah yang akan Anda implementasikan untuk menciptakan dunia pendidikan yang mampu melahirkan generasi baru yang memiliki kemampuan survive pada revolusi industri 4.0 itu? Silakan paslon nomor urut 2 menjawab. 60 detik waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Sesuai dengan visi misi kita akan menyiapkan generasi-generasi kita yang unggul, tentunya dalam misi dan program-program ke depannya untuk menyiapkan anak-anak maupun generasi-generasi kita yang unggul. Banyak persiapan yang akan kita laksanakan, termasuk juga pengejauhan tahan, penyerapan teknologi yang harus dipahami oleh anak-anak kita nanti ke depannya, termasuk juga pelatihan-pelatihan siap kerja, termasuk juga pendidikan, termasuk juga mendirikan balai latihan kerja di Kota Tebing Tinggi yang bertaraf lebih daripada hari ini yang kita saksikan. Ya, kesempatan-kesempatan tersebut tentunya akan menjawab tantangannya, khususnya untuk menyambut bonus demografi bangsa Indonesia, bahwa bonus demografi ini juga adalah bonus demografi bagi Kota Tebing Tinggi yang harus kami persiapkan secara matang. Terima kasih. Waktu menjawab sudah habis. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 01 untuk memberikan tanggapan terkait jawaban dari paslon nomor urut 2 selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Kami belum melihat dari pasangan nomor urut 1 ini adalah tindakan konkret. Bagaimana kita memberikan pendidikan vokasi. Hari ini kita bukan hanya butuh knowledge atau ilmu pengetahuan, tapi butuh skill. Karena memang dengan revolusi 4.0, artinya memang anak-anak kita ke depannya, tenaga manusia juga akan terkurangi untuk artinya berkompetisi dengan mesin-mesin yang ada. Nah, oleh karenanya para operator yang ada di belakang, itu harus kita berikan pendidikan skill. Sehingga perlu di tebing tinggi ini mungkin dibuat sebuah universitas ataupun diploma politeknik misalnya yang berkenaan dengan skill, sehingga anak-anak kita itu langsung terampil dan bisa berkompetisi dengan seluruh anak-anak muda dimanapun berada. Saya rasa demikian. Terima kasih. Waktu sudah habis. Silakan paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2 selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Saya rasa terkait 4.0 ini era digital harusnya yang kita bentuk pertama karakter SDM-nya. Ini saya sampaikan kepada paslon 02. Karakter SDM-nya dulu harusnya kita menciptakan tenaga guru yang pendidik supaya bisa kepada anak cucu kita ke depannya yang lebih baik menggunakan 4.0 bahkan menuju 5.0. Ini harapan kita, bukan kita membuka lapangan kerja, penghijauan dan yang lainnya. Saya rasa lebih fokus kita untuk tenaga pendidiknya tadi. Seperti guru-guru pendidik ini yang harus kita bentuk karakter SDM-nya supaya bisa mengajarkan 4.0 ke depannya supaya lebih baik ke depannya. Harapan kita. Waktu masih bersisa, apakah ingin ditambahkan? Baik, kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan penutup selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami merasakan bahwa apa yang kami sampaikan di awal adalah konkret, betul-betul ini yang harus kami laksanakan, termasuk butuh konkretnya adalah mendirikan balai latihan kerja yang akan menyerap generasi-generasi kita untuk mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing, baik teknologi, baik untuk usaha siap kerja, baik usaha satu pemuda, satu usaha nantinya di tebing tinggi. Kami merasa ini langkah konkret yang akan dijabarkan dan akan dilaksanakan oleh OPD terkait nantinya di tebing tinggi. Kami rasa itu yang bisa kami tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih bersisa, ingin ditambahkan? Selesai? Baik. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk mengambil pertanyaan yang sudah disusun oleh tim penyusun materi di dalam fishbowl. Tema kedua
hari ini adalah pendidikan perempuan dan perlindungan anak. Terima kasih, amplop masih dalam kondisi tersegel, dapat dipastikan kerahasiaannya dan akan kami bacakan pertanyaannya. Harap disimak. Baik, kami akan bacakan pertanyaan tentang pendidikan dan anak. Selama periode 2015-2021, Komnas Perempuan menerima 67 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia. Dari seluruh laporan itu, mayoritasnya atau 35% berasal dari kampus atau perguruan tinggi. Selain kampus, lingkungan pendidikan lain yang banyak melaporkan kasus kekerasan seksual adalah pesantren sebanyak 16% dan SMA atau SMK sebanyak 15%. Angka ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan, baik pendidikan tinggi, sekolah maupun pesantren belum optimal menjaga keselamatan peserta didik dari ancaman kekerasan seksual. Program apakah yang akan Anda laksanakan untuk meningkatkan jaminan bagi anak-anak peserta didik terhadap ancaman kekerasan seksual tersebut di tebing tinggi? Silakan paslon nomor urut 3 menjawab 60 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama harusnya kita melibatkan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan juga DP3 APM. Ini juga di bawah dinas yang dua ini. Yang pertama kita hadir di sekolah-sekolah dan kita mensosialisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua kita melakukan pencegahan. Yang ketiga kita harus melakukan penindakan. Ini juga harus melibatkan aparat penegak hukum. Ini yang harus kita kerjakan bersama. Harapan kita tidak terjadi hal-hal seperti ini di Kota Tebing Tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tersisa banyak, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3 selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kalau berbicara tentang kekerasan, tadi sudah banyak disampaikan. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan kapasitas SDM terutama dalam dunia pendidikan adalah seorang guru. Apabila itu terjadi kekerasan di dunia pendidikan, kita ada guru bimbingan konseling. Bagaimana peran pemerintah selain juga melibatkan dinas terkait di bawah P2, TP2 atau sekarang UPT dan juga lembaga perlindungan anak. Terkadang yang kita lihat di Kota Tebing Tinggi ini belum ada kesinkronan dan belum ada untuk bisa bersama, terutama dalam memberantas hal-hal seperti ini. Kalau kita berbicara tentang angka kekerasan setiap tahun itu tentunya akan meningkat. Nah, bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi? Yang pertama adalah bagaimana kita membangun pondasi pendidikan yang baik dan memiliki satu regulasi. Kita berbicara apapun, tapi kalau tidak ada kepastian hukum yang ada di sini untuk menjamin itu semua, hal hasil apapun yang kita lakukan itu tidak bisa terlaksana. Karena rujukan kita tetap nasional, tapi tentunya kita juga harus punya kebijakan daerah. Terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami melihat bahwa penanganan kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam konteks bahwa ini hanya murni sebagai seorang anak, tapi kita melihat ini ada peran orang tua yang di dalam, sehingga kita melihat ada satu yang belum tersampaikan tadi oleh pasangan 03, langkah konkret yang harus dilakukan terhadap organ-organ yang ada di masyarakat kita. Bagaimana memasukkan progres ini, bagaimana kehadiran pemerintah daerah ini ke rumah-rumah setiap warga kita untuk menyampaikan bahwa ini adalah hal yang tidak bagus. Selanjutnya bahwa kita juga melihat adanya satu yang kurang dalam sistem pendidikan kita di Tebing Tinggi ini adalah tentang pembangunan karakter, akhlak dan moral. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Waktu habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan penutup selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah menyampaikan untuk sosialisasi, pencegahan dan penindakan. Dan sekaligus kita menambahkan di situ untuk menambah, artinya menambah mata pelajaran baik di sekolah minggu dan juga di MDA. Ini harusnya kita tingkatkan anak-anak untuk pulang sekolah mengaji
belajar mengaji. Supaya juga tingkat keagamaannya lebih tinggi. Sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Ini harapan kita semuanya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga pasangan calon kita. Masing-masing pasangan calon sudah menjawab pertanyaan dari tim perumus materi. Mungkin ini bisa memberikan sedikit gambaran dan juga acuan bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk mencoblos pasangan calon pilihannya pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Para hadirin dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan terus kembali di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Fotokopi lah, rangkap 4 terus. Bang, fotokopi bang, rangkap 4 terus. Tahu, jangan cari calon yang hanya jual materi. Cari calon pasangan yang jual visi misi, Kota Tebing Tinggi. Kalau bukan kita yang peduli, gimana para generasi dan kaum di bawah mistar kemiskinan jadi esensi visi calon terpilih. Ngerti kau? Kau menyebar KTP kan? Kau siapa rupanya kau? Kau mau tahu aku siapa? PPK rupanya nih. Apa nih orang tuh ribut-ribut? Sini kok, biar ngerti kok. Sini biar ngerti. Materi itu umurnya cuma 2 hari. Pakai HPD untuk merubah mimpi jadi pasti. Kau mau tahu siapa aku? Aku PPK ya di sini. PPK lagi rupanya. Apa orang ini bising-bising? Apa ini bising-bising? Kok ngapain main KTP? Pasti kau mau sebar sana sebar sini kau kan? Kau kalau cari pemimpin itu cari lembar kualitas. Jangan yang asal-asal semua kau tampungi. Cari yang bisa membenahi, yang udah bisa merapikan tebing tinggi ini. Cemana lah kau? Kau siapa lagi kau? Tadi udah 2 PPK macam Intel, nyamar. Kau mau tahu siapa aku? Aku adalah Cenjen. Aku PPS-nya di sini, biar kau tahu. Aku bukan mau bagi-bagi KTP. Aku pun mau juga ya Tebing Tinggi ini punya pemimpin yang bagus. Dan mau tahu aku ini siapa? Aku Linmas. Gunakan HP ini pada tanggal 27 November 2024 untuk tebing tinggi yang lebih baik. Karena esensi pilkada bukan sekedar memilih pemimpin yang berkualitas, tapi juga mencegah yang buruk untuk berkuasa. Aku ngapain? Sini kau. Dan kami KPU siap melayani. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat putaran pertama calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi tahun 2024. Segmen kali ini berbeda dari segmen sebelumnya. Di segmen keempat ini, masing-masing pasangan calon wali kota Tebing Tinggi akan saling bertanya jawab, adu argumen, adu solusi, dan adu kecepatan berpikir. Paslon penanya akan diberikan waktu 30 detik untuk memberikan pertanyaan. Dan paslon lainnya akan diberikan waktu masing-masing 60 detik untuk menjawab. Untuk itu langsung saja kita mulai dari calon wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 2. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Kita harus memastikan generasi kita akan berkualitas dan mampu berkompetisi dengan anak-anak yang lainnya. Sementara hari ini pendidikan kita sampai dengan tingkat sekolah menengah pertama, sedangkan SMA adalah kewenangan daripada provinsi. Bagaimana program-program yang
Anda lakukan ketika misalnya untuk memastikan kualitas anak-anak kita mampu berkompetisi untuk di universitas ternama. Terima kasih. Kepada calon wali kota nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Melihat kondisi seperti itu, ada dua sudut pandang yang harus kita lakukan. Yang pertama, apakah tidak melanjutkan sekolahnya anak-anak kita yang SMP, melanjutkan sekolah hanya sekitar 60%, ada 40% anak-anak SMP tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Yang pertama, apakah ini karena ekonomi? Kalau faktor ekonomi, kita menjamin pemerintah daerah bahwa setiap orang tebing tinggi dalam rangka wajib belajar harus belajar, dan kita pemerintah daerah harus hadir di situ. Karena ini kondisi psikologis, tentunya akan kita adakan pendampingan supaya anak-anak ini bersekolah. Begitu juga melakukan sosialisasi kepada orang-orang tua bahwa pendidikan adalah sangat penting untuk kita lakukan. Kami rasa itu yang harus kami lakukan nantinya apabila kami terpilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu menjawab sudah habis. Kami persilakan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wali kota nomor urut 3 selama 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Yang pertama, kita melihat bahwa daerah-daerah sekitar kita seperti Sedang Bedagi dan Batubara terus berkembang menjadi sebuah kota. Maka ada ancaman terhadap kota kita yang hari ini menyediakan semua sarana. Apa tindakan konkret yang mesti Anda lakukan apabila Anda terpilih menjadi wali kota? Terima kasih. Itu masih bersisa? Apakah cukup? Baik. Terima kasih. Silakan kepada calon wali kota nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon wali kota nomor urut 1 selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Justru karena itulah pasangan idaman nomor urut 3 hadir di Kota Tebing Tinggi. Kami pastikan, karena cukup lama kekosongan wali kota di Kota Tebing Tinggi ini. Pandemi 2 tahun, PJ wali kota 2 tahun, 4 tahun kekosongannya. Jadi upaya kita untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan kabupaten kota yang lainnya, menjadikan Tebing Tinggi sentralisasi beberapa kabupaten kota yang lainnya di ada sekitar Sumatera Utara. Itu harapan kita, tadi sudah sampaikan di visi misi paslon idaman nomor urut 3. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Waktu masih bersisa, apakah ingin ditambahkan? Cukup. Baik. Selanjutnya kepada calon wali kota nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wali kota nomor urut 1 dalam waktu 30 detik. Waktu dimulai saat Anda bicara. Terima kasih. Kedepannya populasi tebing tinggi makin jauh, makin besar tentunya populasi penduduk. Kebutuhan akan air bersih, baik bersifat niaga maupun non niaga. Untuk memastikan ini, apa langkah konkret yang saudara lakukan untuk memastikan kesiapan air bersih kita untuk masyarakat maupun yang bersifat niaga maupun non niaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk menjawab selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Kapasitas Sungai Padang hari ini yang menjadi sumber air baku kita itu adalah 20.000 liter per detik. Maka begitu banyak sumber artinya aliran air tersebut yang masih mampu kita buat untuk kita produksi. Untuk mempersiapkan kesiapan kepada kebutuhan masyarakat. Dan itu diatur dalam undang-undang bahwa pemerintah wajib hukumnya untuk memberikan dengan kualitas air minum sebenarnya kepada masyarakat. Maka pemerintah tidak boleh menganaktirikan yang hari ini kita memiliki perusahaan daerah. Maka kita harus akan mengakomodir anggaran pembelanjaan daerah itu untuk memastikan bahwa tugas wajib kita, tugas pokok kita kepada masyarakat kita itu akan terpenuhi dengan membangun sarana-sarana produksi, demikian juga dengan jaringan sampai ke setiap sudut pelosok kota Tebing Tinggi. Terima kasih. Waktu masih tersisa. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Cukup. Baik, kepada calon wali kota nomor urut 2, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada calon wali kota nomor urut 3 dalam waktu 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara.
Terima kasih bahwa lahan pertanian adalah salah satu indikator untuk kita mempertahankan ketahanan pangan di tebing tinggi. Dalam itu adalah indikator untuk menuju yang lebih sejahtera. Apa langkah konkret Anda terhadap banyaknya sekarang lahan pertanian kita yang dijadikan menjadi tempat pemukiman di tebing tinggi? Terima kasih. Dipersilakan kepada calon wali kota nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon wali kota nomor urut 2 selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada paslon 2. Kalau kita cerita lahan pertanian, tebing tinggi ini belum memenuhi persyaratan untuk lahan pertanian. Kita Kota Madia belum memenuhi persyaratan untuk lahan pertanian. Harusnya juga kita bisa menciptakan pengembangan, perluasan daerah untuk pemukiman ataupun juga seperti kantor gedung, ini yang harus kita tata ulang. Ini yang harus kita hadirkan PUPR untuk membuat, menciptakan tata ruang, tata ulang yang harus kita ciptakan bersama. Karena tebing tinggi belum cukup untuk areal pertanian. Ini harusnya langkah-langkah konkret yang harus kita kerjakan. Harusnya kita bisa merubah undang-undang yang ada sekarang di daerah, perdanya ini kita rubah di tebing tinggi supaya menciptakan tebing tinggi yang lebih maju dan baik ke depannya. Terima kasih. Kami persilahkan kembali kepada calon wali kota nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wali kota nomor urut 1 selama 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya menanyakan kepada paslon nomor urut 1. Tahun 2017 paslon nomor urut 1 pernah menjabat sebagai wakil wali kota tebing tinggi. Apa kepastian yang meyakinkan Bapak menyampaikan tahun 2017 itu saya pastikan tidak ada banjir di kota tebing tinggi. Sementara yang kita ketahui kemarin juga kita baru dilanda banjir. Ini yang harus saya pertanyakan kepada nomor urut 1, langkah berikutnya. Untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3 selama 60 detik. Poin pertama dalam misi kami, bukan visi, misi kami adalah bahwa wali kota dan wakil wali kota adalah duit tunggal yang tidak dapat terpisahkan di dalam mengambil sebuah kebijakan-kebijakan. Itu yang pertama. Kenapa seperti itu? Karena banyak di daerah terkadang antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah itu tidak sejalan. Nah oleh karenanya sama seperti kita misalnya di legislatif juga ada hak-hak inisiatif yang bisa dilakukan untuk mengajukan kepada pemerintah kota. Namun itu juga tidak dilakukan oleh anggota-anggota DPRD kita. Nah oleh karenanya eksekutif dan legislatif itu harus berkolaborasi, harus bekerja sama sehingga apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang kita harapkan tadi dapat berlangsung. Namun kami pastikan apabila kami terpilih menjadi wali kota, insya Allah banjir akan kami selesaikan dengan baik. Kami persilakan kepada calon wali kota nomor urut 3, waktu Anda 30 detik untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 2, waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terkait dengan subtema kita, moral dan akhlak. Yang mana tahun 2022 warga tebing tinggi sempat diebohkan dengan perselingkuhan antara ASN dan anggota DPRD. Apakah ini dilakukan pembiaran atau tindakan yang akan Bapak lakukan sebagai calon wali kota tebing tinggi? Terima kasih. Waktu bertanya habis. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3 selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Izinkan kami seluruh yang hadir di sini, kami tidak menjawab pertanyaan saudara karena kami anggap tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Kami himbau kepada para pendukung paslon untuk dapat menjaga tata tertib dalam debat kita pada hari ini. Demikianlah sesi tanya jawab antara pasangan calon wali kota tebing tinggi.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga paslon kita. Para hadirin dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan terus kembali di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di debat putaran pertama calon wali kota dan wakil wali kota tebing tinggi. Di segmen kali ini masing-masing calon wakil wali kota akan saling bertanya jawab, adu argumen, adu solusi, dan adu kecepatan berpikir. Calon wakil wali kota penanya akan diberikan waktu 30 detik untuk memberikan pertanyaan dan calon wakil wali kota lainnya diberikan waktu masing-masing 60 detik untuk menjawabnya. Untuk itu langsung saja kita mulai dari calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 dan waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau kita mengacu kepada visi misi setiap calon kepala daerah, tentunya mengacu kepada RPJPN dan RPJPD. Yang menjadi pertanyaan kami untuk pasangan nomor urut 2 terkait dengan bagaimana implementasi dari visi dan misi terutama dalam memberantas terutama kekerasan perempuan dan anak. Baik dalam dunia pendidikan dan bagaimana program secara teknis yang disesuaikan dengan rancangan teknokratik yang hari sudah dibuat oleh Badan Perencanaan Daerah terutama dalam mengurangi angka kekerasan perempuan dan anak. Terima kasih. Waktu bertanya habis, kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk menjawab 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk pertanyaan dari paslon 1, kami menjawab. Salah satunya adalah untuk menurunkan angka kekerasan di lingkungan sekolah. Itu kita harus membuat efek jerah untuk tersangka. Saat ini efek jerahnya mungkin setelah kita melapor si korban ada hubungan persaudaraan atau ada intimidasi sehingga si korban itu takut. Saya pastikan nantinya insya Allah jika kami terpilih angka pelecehan di sekolah akan lebih menurun. Terima kasih. Waktu masih bersisa, apakah ada yang ingin dipertambahkan? Oke, baik. Kepada calon wakil wali kota nomor urut 1, waktu Anda 30 detik untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 3. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Hal yang sama saya ingin pertanyakan dengan paslon nomor 3. Tentunya kalau kita bicara data terkait dengan angka kekerasan perempuan dan anak. Terkadang itu hanya sekedar kita mendata, tapi implementasi dan action dari pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi itu juga belum maksimal. Apa upaya yang akan dilakukan oleh pasangan nomor 3, baik dari sisi regulasi dan hal-hal lain yang mendukung untuk mengurangi angka kekerasan perempuan dan anak? Terima kasih. Waktu habis. Kepada calon wakil wali kota nomor urut 3, kami persilakan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaan. Waktu dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaan paslon 1. Yang pertama tentunya kita sosialisasi, koordinasi dengan dinas terkait, terutama perlindungan anak
kemudian lanjut BKBN, Dinas Pendidikan. Itu yang pertama. Selanjutnya, bagaimana kita selaku pemerintah kota untuk meningkatkan tentang dunia pendidikan, tentang kekerasan anak tersebut. Tentu ini membuat satu regulasi tentunya. Kita perlu regulasi yang cukup baik ke depannya dan merubah regulasi yang tidak sesuai. Terima kasih. Waktu masih bersisa, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami izin bertanya untuk paslon 01 yang saat ini kita tahu angka sekolah menengah atas itu ada 60% dan 40%-nya itu yang seharusnya mengenyam pendidikan SMA, anak-anak itu tidak bersekolah. Yang saya ingin tanyakan, apa program langkah konkret yang Anda Waktu bertanya lakukan? habis. Kami persilakan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari calon wali kota nomor urut 2, 60 detik. Baik, berbicara tentang pendidikan tentunya kita mulai dari konsep perencanaan dan didukung oleh sebuah anggaran. Tentunya kalau kita bicara angka putus sekolah, kita berbicara anak-anak kita di Kota Tebing Tinggi, bagaimana peran pemerintah ke depan? Hari ini yang pertama kita harus memprioritaskan dari sisi anggaran memang fokus benar untuk dunia pendidikan. Sehingga pemerataan pemberian beasiswa salah satu contohnya itu memang benar-benar dirasakan oleh para peserta didik kita. Di samping itu juga pendidikan, kita juga punya inovasi bagaimana kita mengadakan event-event pendidikan sehingga untuk minat dan bakat anak-anak kita ini akan tersalurkan dan ini bahagian untuk mendukung supaya anak-anak di Tebing Tinggi ini tidak putus sekolah. Dukungan perencanaan dan anggaran ini yang sangat dibutuhkan untuk mendukung sebuah fondasi pendidikan yang baik. Terima kasih. Waktu masih tersisa, kami persilakan. Baik, kepada calon wakil wali kota nomor 2, waktu Anda 30 detik untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor 3, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang saya ingin pertanyakan kepada paslon 03, saat ini dampak dari sosial media kepada anak muda itu sangat buruk sekali dengan adanya konten-konten dari sosial media yang negatif. Yang ingin saya tanyakan, apa langkah konkret Bapak untuk permasalahan ini? Terima kasih. Waktu habis, kami persilahkan kepada calon wakil wali kota nomor 3 untuk menjawab selama 60 detik. Mohon maaf, pertanyaannya kurang jelas, langkahnya langkah apa? Mohon maaf tidak ada kembali mengulang pertanyaan, silakan jawab berdasarkan apa yang Anda dengar sebelumnya. Karena saya nggak mendengar, langkahnya saya nggak tahu langkahnya apa, langkah konkret karena Bapak sering di media sosial. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada paslon nomor 1, wakilnya. Saya menanya bahwa Tebing Tinggi ini dalam 5 bulan terakhir ini deflasi. Tentunya ini meningkatkan pengangguran di Tebing Tinggi. Saya menanya bagaimana langkah Bapak, kebijakan apa yang membuat mengurangi angka pengangguran di Kota Tinggi. Silakan untuk calon wali kota nomor urut 1 menjawab 60 detik. Baik, kalau bicara angka pengangguran tentunya di awal visi dan misi kami bagaimana membangun satu brand Kota Tebing Tinggi adalah menjadi kota tujuan. Jadi kalau pendidikannya baik, kita punya sekolah yang berkualitas dan kita memiliki pelayanan kesehatan yang regional seperti Penang of Sumatera. Tentunya ini akan menjadi satu daya tarik orang bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk berobat datang kemari ataupun mengenyam pendidikan di Kota Tebing Tinggi. Bahkan dari luar Kota Tebing Tinggi juga merasakan hal yang sama. Intinya apa? Kalau itu bisa kita laksanakan, ekonomi masyarakat juga akan baik, tentunya juga banyak membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi. Karena sentra untuk Kota Tebing Tinggi ini perlu kita jadikan brand sebagai kota tujuan. Terima kasih. Waktu masih tersisa,
Persilakan. Baik, kepada calon wakil wali kota nomor urut 3, waktu Anda 30 detik untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 2, waktu dimulai saat Anda bicara. Terima kasih kepada Bu Erlis. Saya menanyakan bahwa generasi Sanmis di Kota Tebing Tinggi ini cukup banyak. Bagaimana cara atau langkah konkret Ibu untuk mengurangi generasi Sanmis tersebut? Waktu masih tersisa? Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor 2 untuk menjawab 60 detik. Untuk langkah konkretnya, untuk generasi, kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang positif. Yang saat ini memang di Kota Tebing Tinggi saya lihat beberapa tahun ini banyak sekali dampak-dampak negatif yang ada. Salah satunya, insya Allah jika kami terpilih nantinya, langkah-langkah yang akan kami ambil, kami akan membuat pelatihan-pelatihan yang bersifat positif. Terima kasih. Cukup? Ada yang ingin ditambahkan? Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi. Para hadirin dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih akan terus kembali di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi siap sukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Ayo memilih. Ayo tingkatkan partisipasi kita demi Kota Tebing Tinggi yang lebih baik. Ayo memilih. Pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih dengan cara cek DPT dan Komisi Pemilihan Umum. Ayo memilih. Kenali visi dan misi calon kepala daerah yang akan memimpin. Ayo memilih. Mari berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi. Ayo memilih. Segenap jajaran Sekretariat KPU Kota Tebing Tinggi siap sukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat putaran pertama calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi. Tak terasa kita sudah di segmen terakhir debat kita pada hari ini. Di sini masing-masing paslon akan memberikan pernyataan penutup dalam meningkatkan komitmen untuk menjalankan program kerjanya jika nanti terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi. Untuk itu langsung saja kita mulai dari paslon nomor urut 1. Anda diberikan waktu selama 60 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Selalu terdengar Kota Tebing Tinggi dikatakan begini-begini aja. Maka kami berharap kepada masyarakat juga jangan begitu-gitu saja. Maka kami menyatakan bahwa kami berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang ada mampu untuk membawa perubahan Kota Tebing Tinggi ini, membawa masyarakat yang sejahtera. No one left behind. Tidak ada yang tertinggalkan. Tidak ada eksklusivisme. Tidak ada egosentris. Dan tidak ada family sentris. Kami hadir. Pasangan Ori, saya, Oki dan Rizky. Hadir untuk seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi. Membawa kota ini ke arah yang lebih maju. Demi kesejahteraan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Terima kasih. Mohon doa dan dukungan kepada kami pasangan Ori nomor 1. Mudah-mudahan angka 1, angka penuh keberkahan. Insya Allah menjadi pemenang, menjadi wali kota dan wakil kota Tebing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2. Kami persilakan waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan nomor U2 tetap berkomitmen untuk menjalankan semua visi misi yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Kami tidak hanya akan melakukan visi misi ini di lantai 4 kantor Wali Kota Tebing Tinggi, tapi kami akan membawanya ke lingkungan seluruh Kota Tebing Tinggi. Mudah-mudahan pilkada damai, pilih nomor 2. Jalan-jalan ke Kota Martubung, habis itu kita ke Belawan. Hari ini memang kita lagi bertarung. Mudah-mudahan kita harus tetap berkawan. Terima kasih. Cukup. Terima kasih. Di sini kami juga mohon doa dan dukungan dari Bapak dan Ibu semua. Insya Allah dengan terpilihnya kami 02 Tebing Tinggi akan lebih baik lagi, lebih maju lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pernyataan penutup selama 60 detik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami paslon idaman nomor urut 3, Haji Manirdian Saragi dan Haji Hairil Mumin Tambunan sudah menyampaikan visi misi kami. Kami juga selaku anak tebing ataupun disebut akamsi yang lahir di tebing, besar di Kota Tebing Tinggi, keinginan berkarya untuk membangun kota yang kami cintai ini. Insya Allah Tebing Tinggi kotanya maju, religius, makmur dan sejahtera rakyatnya. Baik kesehatan, pendidikan, perekonomian, infrastruktur dan pelayanan pemerintahan. Itu komitmen kami sebagai paslon idaman nomor urut 3. Juga saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus warga Kota Tebing Tinggi, mohon doa restu serta dukungannya. Kita pastikan kemenangan kita kebersamaan, bukan kemenangan kekeluargaan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu menjawab habis. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketiga pasangan calon kita. Para hadirin dan juga pemirsa, itulah tadi seluruh rangkaian pelaksanaan debat kita pada hari ini. Kami berharap acara ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk mendapatkan gambaran sosok mana yang pantas memimpin Kota Tebing Tinggi nantinya dan mencoblos paslon pilihan Anda di Pilkada 27 November 2024 mendatang. Kami ucapkan terima kasih kepada KPU Kota Tebing Tinggi, Bawaslu Kota Tebing Tinggi, seluruh pasangan calon yang hadir, tim kampanye masing-masing paslon, serta seluruh tamu dan undangan yang hadir, dan juga para pemirsa yang menyaksikan debat ini. Atas nama tim yang bertugas, saya Febrina Permata dan Eko Marhendi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai